Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Osama Sentai King Oger di episode ke-41. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Gira ternyata adalah alter ego dari Dugden Dujardin, di mana Gira mampu mengendalikan para Shogun karena ia memiliki kemampuan yang sama dengannya. Layaknya Dugden berarti kehidupan Gira adalah abadi. Walau sebelumnya Dugden berhasil mengendalikan para Shogun, namun beruntungnya mereka berontak dan membulatkan tekad mereka untuk bertarung bersama Gira. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Setelah para Shogun berhasil membelot dari pengendalian Dugden, maka kini giliran para raja melakukan perlawanan dengannya. Setelah berubah, ke-6 raja lantas menyerang Dugden yang seorang diri dengan serangan yang bertubi-tubi. Namun sayangnya serangan itu sama sekali tak berpengaruh. Oger pun juga tak mampu melukainya. Hal itu tentu saja membuat para raja kebingungan dengan bagaimana bangkitkan kembali monster Daigord yang kuat untuk menghabisi mereka. Karena ekstrim King Oger tak mampu menghadapinya, para raja pun membutuhkan kekuatan God King Oger. Namun sayangnya istana Kaukasus saat ini masih dikuasai oleh Herakles sehingga mereka tak bisa mengharapkannya. Di sini Kaguragi lantas menawarkan diri, curiga ada hal buruk yang ia rencanakan di belakang mereka. Namun di sini Kaguragi pun menegaskan bahwa ia tak akan. Herakles pun menjelaskan bahwa semua itu hanya sebagai rencana awal, karena kehancuran yang sebenarnya telah dimulai. Dugden yang tak mengerti pada rencana Herakles yang sebenarnya lantas menjadi bertanya-tanya. Di sini Herakles menjelaskan bahwa ia telah menanamkan jebakan untuk membunuh para raja di istana mereka masing-masing. Namun yang masih menjadi kendalanya yaitu dirinya yang tak bisa membunuh Gira yang memiliki hidup abadi sebagaimana Dugden. Maka dari itu ia meminta pada Dugden untuk diberikan kekuatan khusus agar dapat membunuh Gira. Di tempat berbeda, pertarungan para raja dan pasukan Ragnarok masih berlangsung. Dengan bantuan Kaguragi, akhirnya istana Kaukasus berhasil dibangkitkan guna menghadapi keganasan Daigord. Dengan kekuatan God King Oger, akhirnya Daigord pun berhasil dikalahkan. Sebelum membunuh Gira, Herakles pun mengajak Dugden menyaksikan kehancuran para raja lainnya dengan jebakan yang sudah ia tanamkan di masing-masing kerajaan mereka. Dan ternyata jebakan itu adalah sebuah bom waktu yang membuat para raja tak bisa meninggalkan istana. Sebelum dunia dihancurkan, Herakles pun meminta izin pada Dugden untuk membawa orang-orang kepercayaannya untuk meninggalkan bumi bersamanya. Karena Herakles ingin mereka nantinya dapat membantunya untuk menghancurkan planet-planet lain yang mereka targetkan. Setelah para warga Sugodam dievakuasi ke pesawat Kaukasus, Gira yang mengetahuinya lantas terpaksa berjuang sendiri karena para raja lainnya terjebak dan tak bisa meninggalkan istana. Sesampainya di depan istana, langkah Gira pun terhenti oleh Herakles yang menghadangnya. Tanpa basa-basi, keduanya lantas berubah secara bersamaan dan memulai pertarungan. Di saat yang sama, Kaguragi yang ternyata dipasangkan bom palsu lantas segera pergi meninggalkan mereka untuk melanjutkan rencananya. Hal itu tentu saja membuat para raja lainnya kecewa dan merasa ditipu lagi oleh Kaguragi. Di tengah pertarungannya dengan Herakles, Gira pun mencoba menyadarkan Herakles kembali. Namun sayangnya Herakles tak peduli dengan perkataannya. Sementara di saat yang sama, akhirnya para raja berhasil menjinakkan bom berkat bantuan Yanma dan segera pergi menemui Gira yang membutuhkan bantuan mereka. Saat Herakles terdesak, Gira berkata bahwa sebenarnya dahulu ia sangat mengagumi kakaknya itu. Maka dari itu ia ingin Herakles kembali seperti dulu. Tak lama kemudian Kaguragi sampai dan lantas memberikan lens yang ia pinjam dari Gira kepada Herakles. Tindakannya itu tentu saja membuat Gira kebingungan. Dengan lens itu, Herakles berubah ke wujud King of Kuwagata Oger-nya sehingga Gira pun berhasil dilumpuhkan. Di sini ternyata Kaguragi telah merencanakan semua itu bersama Herakles sehingga Gira beranggapan Kaguragi lagi-lagi telah mengkhianatinya. Saat Herakles ingin menghabisi Gira yang tak berdaya, Dugden pun muncul memberikan kekuatan untuk mematahkan keabadian Gira. Bukannya menebas Gira, kekuatan itu lantas digunakan Herakles untuk menghajar Dugden dan mematahkan keabadiannya. Seketika itu juga Herakles meminta Gira bangkit untuk membantunya menyelamatkan alam semesta. Lalu film pun selesai.
Setelah Darkdeath memberikan kekuatan pada Rakles untuk membunuh Gira, tak diduga kekuatan itu Rakles gunakan untuk menebas Darkdeath itu sendiri. Dan hal itu sontak membuat Gira terkejut. Namun akhirnya Gira mulai menyadari situasinya saat Rakles tiba-tiba memintanya bangkit untuk membantunya menghabisi Raja Alam Semesta itu untuk menyelamatkan dunia. Tanpa ragu Gira perlahan mulai bangkit di sisi Rakles. Dan akhirnya terungkap bahwa ternyata Kaguragi dan Suzume sudah mengetahui rencana Rakles. Sehingga ia meminta Suzume tenang dan mempercayakan pertarungan pada kedua kakak beradik itu. Karena Kaguragi merasa kerjasama mereka adalah kombinasi yang sangat pas. Selagi mereka menghadapi Darkdeath, Kaguragi akhirnya menghubungi para raja yang telah berhasil menjinakkan bom yang ditanamkan Rakles sebelumnya untuk memperkuat pertahanan kerajaan. Namun para raja yang menyadari Kaguragi mengkhianati mereka sebelumnya lantas merasa kesal dan berniat untuk menghajarnya. Namun sebelum kesalahpahaman mereka berakhir fatal, akhirnya Kaguragi menjelaskan yang sebenarnya sedang terjadi. Di sana ia berkata pada semua raja bahwa saat ini Gira dan Rakles sedang bekerja sama menghabisi Raja Alam Semesta untuk menyelamatkan dunia. Semua raja yang mendengarkan hal itu sontak sangat terkejut dan semakin bingung. Agar mereka tak bingung, di saat yang sama Kaguragi pun menceritakan apa sebenarnya yang dirahasiakan Rakles dari mereka selama ini. Diceritakan di masa lalu terjadi keputusasaan yang dialami semua umat manusia terutama Rakles. Karena pada saat itu Darkdeath telah menaklukkan semua kerajaan di bumi untuk ia hancurkan. Namun Darkdeath yang selalu bermain-main lantas tak ingin melihat bumi hancur dengan mudahnya. Untuk itu ia mengadu domba antara Bagnarok dan manusia agar saling menghancurkan. Dengan begitu ia berharap bumi akan hancur dengan sendirinya karena kebodohan mereka. Rakles kecil yang tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kerajaan, bahkan ayahnya pun akhirnya memilih berpura-pura memihak pada Darkdeath untuk mencari tahu kelemahannya. Namun di satu sisi ia menyimpan dendam yang sangat besar pada monster itu. Hingga ketika ia dewasa saat ia mengumpulkan semua raja untuk beraliansi, ternyata itu merupakan rencana untuk memonopoli kekuatan Sugoshin, King Oger dan 5 kerajaan untuk menghabisi Bagnarok sebagai upayanya patuh pada Darkdeath. Tak hanya patuh, akan tetapi Rakles melakukan semua itu untuk mendapatkan kekuatan rahasia. Sampai suatu ketika Bagnarok akhirnya bangkit kembali seperti yang sudah diramalkan. Namun di luar perkiraan, di saat yang sama tiba-tiba Gira datang menantang Rakles sehingga hal itu membuatnya mengubah rencana. Dan yang lebih mengejutkan, Rakles kekuatan yang diwariskan Darkdeath bangkit dalam diri Gira sebelum waktunya. Dan karena robot King Oger gagal direbut Rakles, maka ia mencoba membuat King Oger Zero, yaitu sugot buatan manusia yang tak dapat dikendalikan oleh Darkdeath. Dengan robot itu, Rakles berharap dapat melakukan perlawanan yang seimbang pada Darkdeath jika ia menggunakan sugot suatu hari nanti. Namun sayangnya rencana itu digagalkan karena Gira telah menghancurkannya. Sejak saat itu Gira selalu mengacaukan setiap rencana Rakles, bahkan melampaui kekuatan Rakles. Akan tetapi akhirnya Rakles sadar bahwa itulah sebenarnya kekuatan yang selama ini ia cari. Dan sejak saat itu rencananya berubah, yaitu membuat Gira menjadi lebih kuat. Karena Rakles merasa kemungkinan hanya Gira lah yang mampu mengalahkan Darkdeath. God Kabuto, Oger Crown Lance, dan King Kaukasus Kabuto sengaja Rakles percayakan pada Gira agar ia dapat melawan Raja Alam Semesta. Untuk memberikan semua itu, Rakles pun sengaja menggunakan Kaguragi dan Suzume sebagai perantara untuk membantunya. Maka dari itu Kaguragi menegaskan pada semua raja bahwa sejak awal ia tak pernah mengkhianati mereka. Dan ia pun mulai percaya pada Rakles sejak Rakles melakukan pernikahan dengan Suzume. Dari cincin dan perkataan Suzume, akhirnya Kaguragi percaya bahwa Rakles sebenarnya berada di pihak rakyat. Dan sejak saat itulah Kaguragi memutuskan untuk membantunya. Selain itu, Rakles juga selalu mempercayakan setiap rencananya pada Suzume. Dan untuk menyerahkan tahta pada Gira, Rakles sebelumnya sengaja menerima tantangan Gira karena menurutnya itu adalah kesempatan yang bagus membuat Gira diakui oleh rakyat Sugodam. Karena sekali lagi Rakles merasa Gira lebih mampu membuktikan kebaikannya melalui tindakan, bukan sekedar kata-kata seperti yang dilakukan oleh Rakles. Dan benar saja, selain rakyat, Gira akhirnya juga mampu menyatukan semua raja sehingga mereka membentuk aliansi bernama Osama Sentai King Oger. Walau begitu, di satu sisi Rakles masih khawatir terhadap mata-mata Darkdeath yang selalu menyamar di antara orang-orang, yaitu Kamejim. Maka dari itu Rakles belum bisa melepaskan singgasana sebelum Kamejim disingkirkan. Dan beruntungnya di setiap situasi keberuntungan selalu berpihak padanya sehingga penyamaran Kamejim selalu terbongkar dengan sendirinya. Saat ia benar-benar yakin, akhirnya Rakles sengaja memalsukan kematiannya dengan bantuan Suzume saat ia dikalahkan oleh Gira. Dan hal itu lagi-lagi sengaja ia lakukan agar Gira dapat memimpin Sugodam sepenuhnya. Hingga suatu saat Rakles pun bangkit kembali, dan ia mulai mengatur skenario lagi dengan menjadi salah satu jester Darkdeath dengan melibatkan Kaguragi dan Suzume di belakangnya.
Dan semua itu ia lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan kekuatan untuk membunuh Dark Death yang abadi. Hingga di saat waktunya tiba, akhirnya ia membuka semua penyamarannya selama ini dan memutuskan bertarung bersama Gira menghadapi Dark Death. Walau begitu, Rakles masih merasa kekuatan Gira belumlah cukup. Namun dengan memikirkan rakyat, pantang menyerah, maka Rakles yakin Dark Death pasti bisa dikalahkan. Di pertarungan itu, Rakles mulai mengajari Gira untuk membangkitkan kemampuan sejatinya. Dengan kata-kata, tindakan, dan pengorbanan Rakles, Gira akhirnya sadar bahwa sejak awal Rakles telah mempercayakan takdir dunia padanya. Mengetahui semua itu lantas membuat Gira bersemangat dan mengakui bahwa dirinya adalah adik dari Rakles Hesti. Dengan kerjasama kedua kakak beradik itu, akhirnya Dark Death berhasil dikalahkan. Setelah semuanya berakhir, Rakles pun meminta Gira bersumpah untuk selalu melindungi rakyatnya. Jika tidak, maka tahta Sugodam akan kembali ia rebut. Dan beruntungnya Gira pun bersumpah untuk itu. Mendengar hal itu, akhirnya Rakles pun tenang. Akan tetapi tiba-tiba ia pun tak sadarkan diri. Akibat pertarungan sebelumnya, ternyata Rakles mengalami luka yang sangat serius. Beruntungnya secara bersamaan 5 raja lainnya sampai di sana untuk menolongnya, lalu film pun selesai. Karena sepak terjangnya selama ini, Rakles pun akhirnya harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan hakim yang tak lain adalah Rita. Sebelumnya Rakles bekerja sama dengan Dark Death, namun ia memiliki rencana di balik semua itu yang tak lain untuk menyelamatkan dunia. Maka dari itu di sana Rita meminta Rakles menceritakan semuanya dari awal. Saat sejarah keputusasaan manusia dimulai, keluarga kerajaan Sugoda melayani Dark Death selama 2000 tahun karena mereka mengetahui Dark Death memiliki kekuatan yang sangat besar dan mustahil untuk mengalahkannya. Namun sebenarnya di balik semua itu mereka hanya berpura-pura patuh pada Dark Death sambil menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Dan titik balik itu dimulai saat ayah Rakles menjabat sebagai Raja Sugodam. Ayahnya yang bernama Kausus Hesti saat itu mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Rakles remaja tentang fakta Sugodam. Sementara setelah kematian Dark Death, di markasnya Minongan mulai mengambil alih dan mengumpulkan para jester yang tersisa untuk mengungkapkan sebuah rahasia. Di masa pengabdiannya pada Dark Death saat itu, suatu hari ayah Rakles dan ibunya meminta pada Dark Death untuk diberikan kekuatan besar agar kerajaan Sugodam dapat selalu mendedikasikan diri mereka untuk menjalankan perintah Dark Death dalam waktu yang lama. Beruntungnya tanpa pikir panjang saat itu Dark Death lantas memberikan kekuatan itu dalam bentuk bayi yang dikandung ibu Rakles yang tak lain adalah Gira. Namun sayangnya saat Gira lahir, ibu Rakles pun meninggal dunia. Awalnya Rakles remaja pun tak mengetahui kalau Gira sebenarnya adalah bentuk kekuatan pemberian Dark Death. Karena saat itu ayahnya hanya menyebut Gira sebagai bayi ajaib. Dan informasi itu pun dirahasiakan oleh pihak kerajaan. Walau begitu Rakles tetap menganggap adiknya itu sebagai manusia biasa. Saat sidang berlangsung, tiba-tiba Gira mendapatkan telepon dari Doga. Di sana Doga yang tiba-tiba menjadi tua memberitahukan bahwa situasi di Sugodam sedang kacau, di mana sebagian penduduk diubah menjadi tua dan anak-anak. Dan semua itu ternyata karena kekuatan Minongan. Para raja yang mendengar berita itu lantas memutuskan untuk mengatasi kekacauan itu. Terlebih lagi Yanma telah berhasil menyalin data kekuatan di pedang Rakles dan menanamkannya ke pedang para raja, sehingga kini mereka dapat mengatasi semua makhluk abadi seperti Dark Death. Setibanya para raja di hadapan Minongan, mereka pun diubah menjadi anak-anak berusia 10 tahun. Walau awalnya situasi menjadi kacau, namun mereka tetap dapat berubah menjadi King Oger. Sementara di Gokan, Rakles melanjutkan ceritanya. Saat Gira berusia 10 tahun, Rakles pun memberikan Rainbow Jururira sesuai perintah raja yang tak lain adalah ayahnya. Di saat yang sama, ayahnya juga mulai menceritakan fakta tentang kerajaan mereka, di mana hal itu seharusnya dilakukan saat penobatan Rakles menjadi raja. Namun karena kesehatan raja mulai memburuk, maka raja terpaksa harus mengungkapkan semua itu secepatnya. Di sana terungkap bahwa Rainbow Jururira ternyata adalah Sugod Soul dari God Kuwagata. Karena Kausus menganggap Gira sebagai alat untuk mengalahkan Raja Alam Semesta, maka ia sengaja mempersiapkan Gira untuk membantu Rakles melanjutkan perjuangan keluarga kerajaan Sugodam dari 2000 tahun yang lalu, yaitu membunuh Dark Death. Sementara di tempat sebelumnya, setelah Gira menebas Minongan, akhirnya ia berhasil kembali ke wujud normalnya. Namun saat ia meminta teman-temannya melakukan hal yang sama, tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Lalu scene flashback ke masa lalu di mana saat hal yang sama terjadi. Saat itulah tiba-tiba Gira kehilangan kendali. Ternyata semua itu karena efek yang ditimbulkan Rainbow Jururira. Karena dengan memasukkan kehidupan serangga ke tubuhnya, maka Gira akan tumbuh seperti mereka dan memiliki kemampuan seperti mereka. Selain itu, setelah Gira memakan beberapa Sugod Soul, maka Gira akan kehilangan ingatan dan akan patuh pada Rakles. Dengan hal itu, Kausus meminta Rakles menggunakan Gira untuk melawan Raja Alam Semesta demi kedamaian dunia. Namun sayangnya di sini Rakles tak ingin menjadikan adiknya itu sebagai alat.
Sehingga akhirnya ia berjuang sendiri hingga saat ini demi melindungi Gira. Sementara Gira yang akhirnya mengingat semuanya, ia pun tersadar bahwa ternyata selama ini Rakles melindunginya. Di saat yang sama di masa lalu, sayangnya rencana pemberontakan Kausus diketahui oleh Kamejim yang menyamar sebagai Bosimar sang pelayan kerajaan. Sehingga Kamejim mengajak Rodi untuk membunuhnya. Setelah Kausus tewas, berita kematian itu akhirnya disamarkan. Dan di saat yang sama insiden kemarahan para dewa terjadi sebagai tanda untuk umat manusia bahwa Rakles telah menempati tahta menggantikan ayahnya. Saat kejadian itu Dagdet melarangnya menyelamatkan rakyat sebagai tugas pertama. Walau saat itu hati Rakles berontak, namun ia harus berpura-pura patuh agar Dagdet percaya pada pengabdiannya. Dan hal itu ia lakukan karena ia tak punya pilihan lain selain tunduk pada Dagdet. Sementara saat Gira telah kehilangan ingatan, Rakles pun mengirimkannya ke panti asuhan di kota demi menyembunyikan dan melindunginya dari Dagdet. Di pertarungan sebelumnya, akhirnya para raja menyatukan kekuatan mereka dan menebas Minongan secara bersamaan. Dan Minongan yang telah terbelah tiba-tiba mengeluarkan Dagdet dari tubuhnya. Dan hal itu pun membuat Dagdet bangkit kembali. Ternyata dari awal Minongan sengaja melakukan hal itu untuk memanfaatkan kekuatan para raja. Di sana Dagdet mengaku bahwa sebagai raja pencipta segala sesuatu, ia bahkan mampu menciptakan dirinya sendiri. Dengan kebangkitannya itu, Dagdet bertekad untuk membuat semuanya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Sementara di sidang sebelumnya, Rakles meminta pada Rita untuk menghapus semua kesaksiannya itu. Karena ia merasa malu telah mengorbankan banyak orang selama ini walau dengan alasan menyelamatkan alam semesta sekalipun. Rakles merasa apa yang ia lakukan itu tak dapat dibenarkan. Maka dari itu ia pun rela jika rakyat harus mengenangnya sebagai raja terburuk yang pernah ada di dunia. Setelah Rita mempertimbangkan permintaannya, di sana Rakles pun akhirnya dijatuhi hukuman mati. Namun karena para korban mengeluh kalau hal itu tak cukup, maka mereka sepakat mengganti hukumannya. Di sana para raja menghukum Rakles dengan menjadikannya sebagai alat para Ojer. Di mana yang berarti ia dituntut untuk membantu para Ojer mengalahkan Dagdet demi menyelamatkan dunia. Mendengar hal itu, Rakles pun bersedia mendedikasikan dirinya untuk melindungi semua orang dan membantu para Ojer, lalu film pun selesai. Setelah menjalani sidang, akhirnya Rakles mulai diperbantukan di Enkosopa sebagai penyortir Gear. Namun Gira yang khawatir pada kebangkitan Dagdet kembali menanyakan cara mengatasi monster itu pada Rakles. Di sana Rakles lantas memberitahu kunci untuk mengalahkan Raja Alam Semesta itu yang tentunya tak akan mudah. Di sana ia memberitahu bahwa sebenarnya para raja telah memiliki kunci kekuatan besar itu sejak 2000 tahun yang lalu. Namun saat itu mereka menyegelnya yang salah satu wujudnya yaitu mahkota Sugodam. Di sini Yanma sempat menduga jangan-jangan benda yang Rakles maksud adalah para Sugod. Karena jika benar maka tentunya Dagdet telah mengetahuinya dan telah terlibat dalam penciptaannya. Sehingga ia ragu kekuatan itu akan dapat mengalahkan Raja Alam Semesta itu. Akan tetapi Rakles menyangkal hal itu. Karena sebenarnya kekuatan itu tersegel pada setiap benda yang merupakan simbol kerajaan mereka masing-masing. Tak lama kemudian Yanma akhirnya mengumpulkan para raja dan simbol kerajaan mereka. Dan ternyata orang tua Himeno juga pernah berkata hal yang sama sebelumnya. Sementara Yanma meyakini kemungkinan benda yang menjadi simbol kerajaannya adalah anting berusia 2000 tahun yang selalu ia kenakan. Karena sebelumnya Yanma mendapatkan tahta Enkosopa bukan karena hak waris seperti raja lainnya. Sehingga ia tak pernah diberi benda spesial oleh Raja Enkosopa terdahulu seperti yang terjadi pada Kaguragi yang diberi pedang dan Rita yang diberikan segel es oleh raja terdahulu mereka. Rumornya kekuatan itu sangat dahsyat bahkan mampu menghancurkan satu negara. Namun kekuatan itu akan lebih kuat dan dapat menembus alam semesta jika para raja bersatu. Dan tentunya hal itu tak akan mudah untuk dilakukan. Maka dari itu Rakles meminta mereka untuk menentukan orang yang akan memimpin ritual itu. Karena mengaktifkan kekuatan yang sangat besar tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sementara di markasnya Dagdet sangat marah pada para jesternya karena sebelumnya ia sempat dikalahkan. Sehingga kini ia memerintahkan Hirubil kembali ke bumi untuk mengacaukan para raja. Keesokan harinya para raja kembali berkumpul untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin ritual dengan permainan memecahkan balon. Di pertandingan itu situasi yang awalnya biasa saja tiba-tiba memanas dan semakin brutal saat salah satu raja berlaku curang. Hingga akhirnya semua itu diakhiri oleh Yanma yang mengerahkan kekuatan ke Kabilonya. Secara tak diduga di sana Yanma mengikrarkan diri sebagai raja terkuat yang akan memimpin mereka. Dengan kekuatan petirnya lagi-lagi para raja dihempaskan dari era pertandingan. Saat Gira terpental ke pemukiman penduduk, ia dikejutkan oleh situasi rakyat Sugodam yang saling berperang. Dan terungkap bahwa ternyata semua yang terjadi adalah ulah Hirubil termasuk yang terjadi pada para raja sebelumnya. Di sana Hirubil akhirnya juga menyadari penyebab Gira tak terpengaruh oleh bisikannya karena ia adalah keturunan Raja Alam Semesta. Namun sayangnya ia melupakan kalau bisikannya tak bisa mempengaruhi raja lain selain Gira yang tak lain adalah Kaguragi.
Sehingga akhirnya Kaguragi muncul dan membantu Gira yang sempat terdesak oleh Hirubil. Seketika itu juga Gira akhirnya menyerahkan Hirubil pada Kaguragi, sementara ia akan berusaha menyadarkan Yanma yang masih terpengaruh oleh bisikannya. Dari atas Sugodam tampak Yanma yang masih mengerahkan serangan petirnya ke semua kerajaan, hingga akhirnya Gira sampai di sana dan berhasil menyadarkannya. Menyadari usahanya gagal, Hirubil lantas menghipnotis dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat dari para raja, dan hal itu sontak membuat tubuhnya membesar. Para raja yang tak ingin buang waktu lantas menyatukan kekuatan kembali memanggil King Oger mereka. Dengan kekuatan simbol mahkota Gira dan simbol kerajaan Yanma, akhirnya Hirubil berhasil dikalahkan. Bersama dengan lenyapnya monster itu membuat rakyat kembali tersadar dari pengaruhnya. Setelah itu Den Kosopa, Yanma menanyakan pada Rakles tentang bagaimana rasanya ketika ia memimpin bumi di atas segala raja. Rakles pun berkata bahwa hal itu sangat menyenangkan, terlebih lagi ketika melihat rakyat mengorbankan diri untuknya. Namun hal itu secara tak langsung membuatnya gila kekuasaan dan egois tanpa merasa bersalah. Dan hal itu juga yang membuatnya seolah menjadi monster yang akan menghancurkan negaranya sendiri. Mendengar hal itu, Yanma akhirnya menyadari sesuatu dan meminta Gira untuk membentuk kembali aliansi ke-6 kerajaan, di mana tak ada pemimpin di atas para raja. Dan semua masalah yang berkaitan dengan masa depan bumi akan diselesaikan dengan diskusi para raja. Sehingga jika ada raja yang melakukan kesalahan dan lepas kendali, maka raja lainnya dapat menghentikannya dengan cara apapun karena mereka memiliki kesetaraan. Mendengar hal itu dari Yanma sempat membuat Gira tak percaya. Namun karena Yanma telah sepakat dengan raja lainnya, akhirnya Gira pun menyetujui niat baiknya itu. Sedangkan Rakles yang menjalankan masa hukumannya ditemui oleh Suzume yang memberikannya makan dan memberitahu bahwa aliansi ke-6 kerajaan telah dibentuk kembali. Mengetahui hal itu, Rakles pun bersyukur para raja tak mengikuti jejaknya dahulu. Dan semua itu ternyata adalah rencana Rakles untuk membuat para raja tersadar dan tak mengulangi kesalahannya. Mengetahui rencana hebat itu lantas membuat Suzume semakin kagum pada Rakles. Selain itu, Rakles pun menjelaskan bahwa kekuatan para raja dahulu sebenarnya hanya satu. Namun karena kekuatan itu sangat dahsyat dan takut disalahgunakan, maka raja terdahulu lantas membaginya menjadi 6 bagian yang kini membentuk 6 simbol kerajaan. Di mana jika mereka disatukan, maka kekuatan besar akan tercipta kembali. Bersamaan dengan itu, aliansi 6 kerajaan akhirnya secara resmi kembali dibentuk hingga membuat Dagdet merasakan kekuatannya. Rakles pun yakin cita-cita para raja 2000 tahun yang lalu akan segera tercapai melalui mereka. Lalu episode 44 pun selesai. Setelah aliansi ke-6 kerajaan dibentuk kembali, Yanma memeriksa benda yang menjadi simbol kerajaan mereka masing-masing. Namun di sana ia menduga benda itu rusak, sehingga Himeno merasa hal itu mungkin disebabkan karena cahaya saat mereka menyatukan pedang sebelumnya. Karena merasa ada hal lain yang harus dilakukan, Gira lantas mengajak semua raja untuk melakukan rapat pertama mereka. Sedangkan di markas Dagdet, Minongan menangisi kematian Hirubil. Saat ini diketahui 2 dari 5 Jester telah berhasil dikalahkan oleh para Sentai. Sehingga kali ini Minongan ingin ke bumi untuk membalas dendam pada para raja. Namun di sini Dagdet merasa hal itu tak mungkin ia lakukan, karena Minongan diciptakan hanya sebagai wadah tempat pengganti dirinya. Terlebih lagi saat ini tubuh Minongan dalam keadaan kosong tanpa Dagdet di dalamnya. Akan tetapi Minongan yang sudah sangat kesal bersikeras untuk balas dendam pada para raja. Sementara di tempat sebelumnya, rapat aliansi ke-6 kerajaan pun telah dimulai. Di sana Gira merasa mereka tak bisa terus-menerus melindungi semua orang. Gira pun mengajak semua raja untuk segera mengalahkan Dagdet saat kekuatan dari 6 simbol kerajaan berhasil dikeluarkan. Untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, maka kini Kaguragi menghubungi Suzume untuk menunjuknya sebagai penerus kerajaan Tofu jika terjadi sesuatu hal buruk pada dirinya. Namun karena Suzume terlalu sibuk dengan Rakles, maka hal itu tak sempat ia sampaikan. Berbeda halnya dengan Morfonia dan Rita. Di kerajaan Gokan, Rita tiba-tiba meminta Morfonia bersiap mengemban tugas sebagai Hakim Agung. Hal itu sontak membuat Morfonia terkejut dan tak percaya diri, mengingat background dirinya yang hanya anak dari seorang penjahat. Setelah itu, eksperimen kekuatan simbol ke-6 kerajaan telah disetujui. Saat itu juga para raja mulai mencoba mengeluarkan kekuatan itu dari benda yang mereka anggap sebagai simbol kerajaan. Di sana Kaguragi akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatan api. Namun sayangnya ia belum bisa mengendalikannya sehingga membuat tubuhnya terbakar. Rita yang mencoba mematikan api itu dengan kekuatan esnya malah membuat tubuhnya sendiri membeku. Di sini akhirnya terungkap bahwa mereka belum bisa mengendalikan kekuatan mereka masing-masing seperti yang terjadi pada Yanma sebelumnya. Dan karena alasan itulah raja terdahulu mereka menyegel kekuatan besar itu. Rakles pun kembali mengingatkan bahwa selain pejuang, mereka juga merupakan seorang raja.
sehingga mereka harus memiliki penerus atau pewaris tahta jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tak diinginkan. Saat para raja sedang berdiskusi tentang hal itu, tiba-tiba Minongan melancarkan serangan ke arah mereka. Namun sayangnya serangan itu malah mengenai Suzume dan Morfonia. Para raja yang marah lantas berubah untuk menghadapi monster itu. Di tengah pertarungan, Himeno, Yanma, dan Gira yang lengah tak sengaja terkena serangan Minongan. Dan hal itu lantas membuat jiwa mereka kembali pada usia anak-anak. Namun saat Minongan ingin menunjukkan keberhasilannya pada Dagdet, sayangnya Dagdet pun tak menanggapinya. Di saat yang sama, Rita akhirnya berhasil memanah dan serangan itu membuat Minongan terpental kembali ke markas Dagdet. Selain itu, serangan Minongan sebelumnya ternyata juga mengubah pikiran Suzume dan Morfonia kembali ke 10 tahun sebelumnya. Sehingga hal itu membuat Suzume lantas menyerang Rakles. Gira yang melihat kakaknya dalam bahaya lantas merengek meminta pertolongan Morfonia. Namun karena Morfonia tak ingin menolongnya, Gira pun berteriak sehingga hal itu memancing God Kuwagata ke istana. Sebelum God Kuwagata mengamuk di sana, beruntungnya Rakles berhasil menenangkan hati dan pikiran adiknya itu, sehingga hal itu membuat God Kuwagata pergi. Ternyata perasaan Gira terhubung dengan God Kuwagata. Maka dari itu Rakles meminta agar mereka tak membuatnya marah karena hal itu juga akan membuat Sugod itu mengamuk. Setelah menenangkan mereka, Kaguragi dan Rita lantas berusaha menyadarkan Suzume dan Morfonia. Namun sayangnya hal itu pun tak berhasil. Saat Kaguragi dan Rita akan membuat kesepakatan untuk mengembalikan mereka seperti semula, sayangnya Morfonia pun kabur dari istana. Diketahui sebenarnya Morfonia adalah seorang anak kriminal, di mana ia dilahirkan di penjara dan ia selalu diajarkan untuk membuka kunci agar orang tuanya bisa melarikan diri. Namun akhirnya ia dan Rita belajar bersama di sekolah hukum. Dan dari sanalah Rita yakin Morfonia bisa menjadi calon untuk menggantikan dirinya. Tak diduga ternyata sebelumnya Morfonia kabur ke Kenhachi untuk pergi ke kerajaan Tofu. Ternyata hal itu ia lakukan karena Morfonia selalu bermimpi dapat makan dan tidur di negeri yang hangat. Rita yang sudah menyadari hal itu sebelumnya lantas meminta Kaguragi mengizinkan Morfonia tinggal di kerajaannya. Hal itu karena Rita merasa bersalah dan kemungkinan Morfonia juga terbebani dengan tugas berat yang selalu ia berikan selama ini. Kaguragi yang tak keberatan lantas meminta tolong balik pada Rita, di mana ia ingin Suzume diadili di kerajaan Kokan karena telah menyerang suaminya yang tak lain adalah Rakles. Namun di sana Suzume bersaksi bahwa ia tak merasa pernah dinikahkan oleh Rakles. Maka dari itu Rita memintanya kembali ke kerajaan Tofu dan pernikahannya akan dianggap tak pernah terjadi. Di sana Rita juga memberitahukan bahwa Kaguragi berniat menjadikan Suzume sebagai pewaris tahtanya. Dan Suzume pun bersedia. Walau sebenarnya Suzume mengaku bahwa ia memiliki impian yaitu menikah dengan orang yang ia cintai. Sebaliknya di kerajaan Tofu, Kaguragi memberitahukan pada Morfonia bahwa Rita tak memaksanya untuk menjadi penerusnya, sehingga ia diperbolehkan menjadi warga Tofu. Mendengar hal itu Morfonia pun sangat bahagia. Namun Kaguragi lantas mempertanyakan apakah ia benar-benar ingin meninggalkan Kokan. Sementara hal yang sama pun juga Rita tanyakan pada Suzume. Dan ternyata keduanya memiliki cita-cita yang tak jauh berbeda, di mana Morfonia sebenarnya ingin menjadi hakim agung untuk membuktikan pada semua orang bahwa ia mampu dan tak dipandang sebagai anak dari seorang penjahat. Namun ia sempat kecewa karena Rita tak menyadari hal itu. Di saat yang sama Minongan kembali muncul, sehingga Kaguragi dan Rita bekerja sama untuk mengalahkannya. Di sana kedua raja itu sepakat mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencoba lagi kekuatan simbol kerajaan mereka. Sementara di kerajaan Tofu, Morfonia mempertimbangkan lagi kata-kata Kaguragi tentang Rita, di mana ternyata selama ini Rita sengaja menghapus datanya dari daftar calon penerus Gokan karena ingin melindunginya. Sementara di Gokan sebelumnya, Rita juga memberitahu Suzume hal yang sama, yaitu di mana sebenarnya Kaguragi selama ini selalu membohongi dirinya sendiri demi mengabdi pada negara. Dan mereka pun mengaku bahwa sebenarnya sikap mereka tak jauh berbeda satu sama lain. Di pertarungan sebelumnya, Kaguragi dan Rita akhirnya berhasil memojokkan Minongan, dan kini mereka berencana mencoba kembali kekuatan simbol itu. Di Gokan, Suzume akhirnya menyadari bahwa ternyata Kaguragi selama ini mengharapkannya menjadi penerus Gokan, walau Suzume hanya fokus pada kisah asmaranya saja. Dengan menyatukan kekuatan es dan api Kaguragi dan Rita, akhirnya Minongan berhasil disegel. Di saat yang sama pengaruh Minongan pun menghilang dan semua kembali seperti semula. Sementara Suzume dan Morfonia yang telah menyadari semuanya akhirnya menemui Rita dan Kaguragi. Di sana Rita menyatakan bahwa ia akan menjadikan Morfonia sebagai penerus Gokan. Sementara Kaguragi meminta Suzume kembali pada Rakles dan terus menjalani kebahagiaannya. Seketika itu juga mereka kembali ke kerajaannya masing-masing, lalu film pun selesai. Setelah Minongan berhasil disegel, tiba-tiba Grody muncul untuk membalaskan kematian Goma dan Hirubil sebelumnya.
Para raja yang menyadari hal itu lantas kembali bekerja sama untuk menghadapinya. Beruntungnya kini para raja pun sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Di sini tiba-tiba Himeno maju dan meminta rekan-rekannya untuk mundur. Ternyata Himeno bermaksud menggunakan kekuatan simbol rajanya untuk mengalahkan monster itu. Dengan simbol yang ia miliki, Himeno menciptakan sabit energi untuk membunuh Groody. Tanpa perlawanan, Groody lantas menyerahkan dirinya untuk ditebas oleh Himeno. Saat serangan dilancarkan, Groody beserta beberapa tanaman yang ada di dekatnya pun seketika mati. Hal itu pun sempat membuat Kamejim khawatir, karena hanya ialah satu-satunya jester jika Groody mati. Setelah Groody berhasil ditebas, beberapa item seperti Sugot Soul keluar dari tubuhnya. Dan seketika itu juga ia pun tumbang. Saat para raja mengira ia sudah tewas, namun kenyataannya Groody pun bangkit kembali. Selain para raja, ternyata Groody sendiri penasaran apa yang sebenarnya membuat dirinya tak bisa mati. Saat melihat beberapa item soul di hadapannya, Groody pun seperti memendam rasa kesal pada Dark Death dan seketika menghilang. Sementara Himeno yang masih penasaran dengan hal itu lantas mengambil satu item soul yang tertinggal di sana. Sementara Groody yang ternyata kembali ke markas Dark Death lantas bertanya pada Raja Alam Semesta itu tentang apa sebenarnya yang Dark Death lakukan pada tubuhnya. Bukannya menjawab pertanyaan itu, namun Dark Death berharap Groody bisa mengingat hal itu dengan sendirinya. Di Ishabana, Himeno berdiskusi dengan para raja tentang alasan mengapa benda itu keluar dari tubuh Groody. Di sini mereka menduga bahwa selama ini Groody telah memakan banyak Sugot, dan hal itu pun dibenarkan oleh Rakles. Namun hal itu lantas membuat Rita bingung. Karena bagaimana bisa kekuatan Himeno yang mampu membunuh makhluk apapun tak berpengaruh sama sekali pada Groody. Untuk itu Yanma menyarankan agar mereka menyelidikinya lebih lanjut. Karena jika hal itu tak dapat mereka ketahui, maka rencana mereka untuk menghabisi Dark Death selama ini memberikan isyarat pada Jeremy. Sehingga Jeremy membawa Rakles ke kerajaan Bagnarok untuk dapat berbicara empat mata dengannya. Sesampainya di sana ternyata mereka bekerja sama menggali tanah untuk memakamkan pasukan Jeremy yang telah tewas. Selain itu, Rakles memberitahukan bahwa Jeremy juga memiliki kekuatan simbol raja walaupun ayahnya dahulu sempat diusir dari kerajaan. Karena ternyata raja pertama Sugodom sengaja membiarkan kedua orang tua kekuatannya. Karena Gira merasa keabadian itu bukanlah keinginannya dan ia pun tak merasa bahagia serta takut memiliki kemampuan itu. Himeno yang merasakan kekhawatiran Gira lantas memberitahukan bahwa tubuhnya hanya memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Namun bukan berarti ia tak bisa menjadi tua seperti manusia normal pada umumnya. Setelah itu Jeremy yang juga sampai di sana lantas menawarkan diri jika Himeno ingin menguji kekuatannya pada orang hidupkan orang yang sudah mati. Sedangkan Groody yang sudah sadar takdir penciptanya akhirnya bertekad untuk membunuh semua orang dan membangkitkannya kembali. Sedangkan Himeno dan Jeremy akhirnya memutuskan untuk bekerja sama mematahkan keabadian Groody dengan kekuatan keabadian Jeremy dan kemampuan membunuh Himeno. Di sisi lain, Jeremy menceritakan pada Gerojim pengalaman hidup abadinya yang cukup menyenangkan. Namun di satu sisi ia juga ingin menua dan mati bersama para Oger lainnya. Dari soul yang ditinggalkan Groody sebelumnya, akhirnya Himeno pun menemukan kunci petunjuk untuk mengalahkannya. Tak ingin buang waktu, para raja akhirnya kembali berkumpul untuk melawan Groody yang telah kembali mengacau di kota. Di sini Himeno dan Jeremy langsung mengambil alih untuk menghadapi Groody bersama. Saat Groody akan membunuh beberapa warga, beruntungnya Himeno dan Jeremy sampai di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Setelah berubah, pertarungan di antara mereka pun berlanjut. Di sini Groody merasa apapun tindakan yang dilakukan para raja akan percuma saja, karena ia merasa tak terkalahkan karena memiliki hidup yang abadi. Setelah dibelenggu oleh Jeremy, Himeno akhirnya mengungkapkan alasan mengapa Groody tak bisa mati. Dan hal itu ternyata disebabkan karena Groody yang memang telah mati. Hal itu pun diperkuat oleh kemampuan Himeno yang mampu mengambil kehidupan apapun. Karena Groody tak lagi memiliki kehidupan, maka wajar saja kekuatan Himeno tak berpengaruh terhadapnya. Namun Groody tak mengakui hal itu, karena ia masih dapat berbicara dan bergerak tak seperti zombie buatannya ataupun mayat. Akan tetapi Jeremy menegaskan bahwa hal itu disebabkan karena kekuatannya sendiri. Di sisi berbeda, para raja masih melanjutkan pertarungan mereka melawan para zombie yang dibangkitkan Groody sebelumnya. Walau sudah dikalahkan, sayangnya zombie-zombie itu yang sebenarnya dirasakan oleh mereka yang memiliki keabadian. Untuk itu Himeno memutuskan untuk mengobati keabadian Groody dengan kekuatan medisnya, sehingga ia berharap nantinya Groody dapat hidup tenang di alam kematian. Dengan kemampuan abadi dari Jeremy, Himeno pun berniat memindahkannya pada Groody. Dan setelah batu keabadian dikeluarkan dari tubuhnya, Jeremy pun menembakkannya pada Groody. Ternyata sebelumnya Jeremy dan Himeno telah sama-sama memutuskan untuk hidup normal layaknya manusia pada umumnya. Karena mereka merasa pada hakikatnya kehidupan memanglah harus ada kematian. Seketika itu juga semua raja melancarkan jurus pamungkas mereka sehingga keabadian para zombie dan Groody pun berhasil dipatahkan.
Namun Groody yang akhirnya menjadi hidup malah bersyukur dan membangkitkan lagi para monsternya beserta Ribbon God Cicada seperti kemarahan para dewa 2000 tahun yang lalu. Dan film pun selesai. Pertarungan para raja melawan mayat yang dibangkitkan Groody pun berlanjut. Sementara di sana bangkai God Cicada telah dibangkitkan untuk mengulang kejadian 2000 tahun yang lalu. Para raja yang tak ingin kekacauan itu terulang harus mengatur strategi untuk mengatasinya. Saat Groody akan kabur, para raja pun berusaha menghentikannya. Namun tiba-tiba Dagdet muncul memberitahu mereka bahwa dahulu sebenarnya Groody lah yang menghancurkan planet Bagnarok. Dagdet mengaku bahwa penciptaan Groody adalah permintaan dari kaum Bagnarok itu sendiri, di mana Groody diciptakan dari mayat yang diberi makan serangga sehingga terciptalah alat pembersih yang membunuh kaum Bagnarok. Sementara kaum Bagnarok yang selamat lantas melarikan diri ke bumi. Dan di sana Dagdet memerintahkan mereka untuk melawan umat manusia. Dengan kata lain, ternyata Dagdet lah dalang dibalik peperangan antara Bagnarok dan manusia. Dan kini ia memerintahkan Groody untuk membuat semua orang putus asa seperti yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Untuk mengatasi hal itu, para raja akhirnya sepakat bekerja sama mengatur strategi. Dan untuk tahap pertama yang akan mereka lakukan adalah mengevakuasi semua rakyat dari setiap kerajaan dan memastikan tak ada korban jiwa. Di sana Gira mengerahkan para Shogun untuk mengevakuasi warga. Sementara Yanma memerintahkan Shokara menyebarkan sinyal ultrakomputer ke seluruh penjuru negeri. Dan di sana Shokara mendapatkan data bahwa kemarahan para dewa akan menyelimuti dunia dalam waktu 8 jam 43 menit. Mengetahui hal itu, Yanma meminta mereka menjaga listrik tetap mengalir di Ishabana dan Sugodam agar jaringan komunikasi tetap aktif. Di mana setelah fase kedua dimulai, maka mereka akan segera mengevakuasi seluruh dunia. Di Ishabana, Himeno mulai memindahkan korban ke kastil untuk berlindung. Dan untuk sisanya yang masih berada di luar, ia menyerahkannya pada Gira. Di saat yang sama, Herakles meminta maaf pada seluruh prajurit Sugodam atas kesalahannya di masa lalu. Dan kini ia berjanji untuk tak mengulangi hal itu. Di saat yang sama, Gira mengumumkan bahwa ia akan mengerahkan seluruh Shugon untuk mengevakuasi semua orang karena ia telah bersumpah untuk melindungi mereka. Seketika itu juga kastil Kaukasus pun dikerahkan untuk menjemput tenaga kesehatan dari Ishabana. Di sana Himeno meminta semua tenaga medisnya untuk memberi bantuan kesehatan ke semua kerajaan. Ia pun memperingatkan untuk tak membiarkan ada orang yang mati termasuk mereka sendiri. Hal itu ternyata dikarenakan Himeno tak ingin ada orang lain yang merasakan kemarahan dewa seperti yang pernah ia alami dahulu. Bersama dengan itu, Yanma memberitahukan bahwa Tofu sudah mempersiapkan titik kumpul untuk semuanya. Dan ia meminta para warga untuk segera pergi ke titik itu. Sementara Kaguragi yang menyadari pihak Enkosopa akan bertahan hingga akhir, maka ia meminta Kuroda mempersiapkan titik kumpul tambahan di kerajaan Enkosopa. Karena ia ingin semua orang selamat tanpa terkecuali. Sebelum Kaguragi mengevakuasi rakyatnya, ia pun meminta mereka membawa 1 karung bahan makanan untuk masing-masing orang. Hal itu Kaguragi lakukan karena ia ingin mengubah tragedi itu menjadi perayaan. Ia pun berharap rakyat tetap kenyang dan bahagia walau dalam masa evakuasi. Sedangkan di kerajaan Kokan, Rita membebaskan para tahanan sekaligus meminta mereka menyelamatkan warga yang mereka temui di terowongan bawah tanah. Setelah para warga berhasil diarahkan ke titik berkumpul, Kaguragi lantas membuka lubang di titik kumpul yang sudah ia tentukan. Dengan memasuki lubang itu, warga akhirnya sampai di kerajaan Bagnarok, di mana ternyata di sanalah lokasi evakuasi itu. Kogane dan Bun pun tak menyangka lokasi evakuasi itu ternyata sangat menyenangkan. Sehingga Kogane memuji pencapaian yang dilakukan oleh Jeremy atas kerajaannya. Selain itu, ia pun berterima kasih karena telah mengizinkan mereka berlindung di sana. Di saat yang sama, Jeremy memberitahukan rakyatnya bahwa untuk saat ini dan seterusnya, ia ingin mereka tak hanya memikirkan pertarungan dan kemenangan saja. Namun ia ingin mereka juga membantu orang lain dan menjadikan itu sebagai cara hidup Bagnarok yang baru. Sementara di Sugodam, akhirnya Herakles mulai mendedikasikan dirinya untuk membantu rakyat sebagai penembus kesalahannya di masa lalu. Setelah evakuasi di semua kerajaan selesai, para raja termasuk Herakles akhirnya menyatukan kekuatan dengan memanggil. Dengan mengerahkan kekuatan mereka, koloni God Cicada berhasil dimusnahkan. Setelah bumi bersih dari kemarahan para dewa, Groody pun dibunuh dan kali ini ia tak dapat bangkit kembali seperti sebelumnya. Di alam kematiannya, Groody yang awalnya menganggap itu merupakan tempat sunyi ternyata salah besar. Karena ternyata di sana ia tak dapat beristirahat dengan tenang. Sedangkan di dunia nyata, Himeno menginformasikan pada semua raja bahwa jumlah korban dalam insiden itu adalah 0. Yang berarti mereka berhasil mengatasi dan mengubah sejarah kelam 2000 tahun yang lalu film pun selesai. Di awal film diperlihatkan semua kerajaan yang telah porak-poranda akibat kekuatan Dagdet.
Namun di sana Gira masih dapat bangkit dengan sedikit tertatih. Sementara raja lainnya tak sadarkan diri dan mengalami luka yang cukup parah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Gira berniat menghadapi Dark Death sendirian. Lalu cerita pun flashback ke beberapa hari sebelumnya. Saat itu di Sugodan para raja berkumpul dan Yanma berkata bahwa ia punya rencana untuk mengalahkan Dark Death dengan memanfaatkan kekuatan simbol raja. Dengan simbol mereka, ia berencana membuat robot terkuat dan tak terkalahkan bahkan melebihi God King Oger. Di sana Yanma membagi tugas seperti Gira yang akan menggunakan simbol rajanya untuk mengendalikan para Shugod. Sedangkan dirinya sendiri akan mengurus masalah teknis yang berhubungan dengan kelistrikan. Lalu Kaguragi menggunakan simbolnya sebagai sumber bahan bakar, dan Rita yang menggunakan simbolnya sebagai pendingin. Lalu Himeno yang akan menggunakan kekuatannya sebagai senjata pembunuh, dan yang terakhir Jeremy yang akan menggunakan kekuatannya sebagai inti utama kehidupan kekal sesuai simbolnya. Namun sayangnya hal itu mungkin dapat dilakukan jika saja simbol Jeremy belum digunakan untuk mengalahkan Grody sebelumnya, yang berarti mereka telah kehilangan satu item penting, yaitu simbol kehidupan kekal milik Jeremy untuk menjalankan rencana mereka. Untuk itu mereka harus memiliki penggantinya. Di sana Gira merasa simbol itu kemungkinan hanya pecahan atau tiruan yang mungkin benda aslinya tersimpan dan hanya diketahui oleh raja pertama di 2000 tahun yang lalu yang tak lain adalah Reniol Hesti. Untuk itu Gira memiliki rencana membuka kembali gerbang menuju alam kematian untuk menanyakannya langsung pada Reniol. Namun sebelum rencana itu dilakukan, tiba-tiba Dark Death datang menemui mereka dan memutuskan untuk membersihkan bumi saat itu juga. Hal itu sontak membuat para raja terkejut karena mau tak mau, siap atau tak siap mereka harus melawan raja alam semesta itu. Ketika itu juga para raja mengangkat pedangnya dan berubah untuk melawan Dark Death. Menyadari hal itu, Rakles pun merasa mereka tak akan sempat untuk mengevakuasi warga. Sedangkan di tempat sebelumnya pertarungan masih berlanjut. Namun sayangnya kekuatan para raja tak mampu mengimbangi Dark Death sehingga mereka hanya dijadikan mainan untuk ia bersenang-senang. Diketahui bahwa kekuatan yang para raja miliki sendiri merupakan pemberian Dark Death, sehingga itulah yang membuat Dark Death merasa mereka tak. Dark Death mengerahkan beberapa monster raksasanya untuk menghancurkan kota dan menyerang warga di semua kerajaan. Karena mereka merasa tak memiliki banyak waktu lagi, Rita lantas bertanya pada Yanma, apakah ia bisa menyelesaikan robot terkuat yang ia rencanakan dalam waktu 24 jam. Namun sayangnya Yanma berkata bahwa hal itu tak mungkin bisa selesai dalam waktu secepat itu kecuali terjadi 10.000 kali keajaiban. Merasa tak memiliki harapan lagi, Rita lantas memutuskan menjalankan evakuasi Zero sebagai langkah terakhir mereka untuk menyelamatkan rakyat. Saat itu juga semua asisten kerajaan mulai bersiap dan membawa ransel yang sebelumnya dipercayakan para raja pada mereka. Sementara di Sugodan, Rakles membantu Kogane dan Bun beserta warga lainnya untuk segera menyelamatkan diri ke Kastil Kaukasus. Ia menegaskan bahwa itu adalah perintah raja yang tak lain adalah Gira. Tak lama kemudian di sebuah tempat semua orang dari ke-6 kerajaan telah berkumpul. Di sana mereka pun bertanya-tanya mengapa mereka diarahkan ke tempat itu. Bahkan asisten ke-6 raja dibuat heran mengapa masing-masing mereka membawa tas yang sama. Dari sana mereka menduga bahwa kemungkinan tempat itu adalah tempat berlindung yang baru untuk mereka. Tak lama kemudian istana Kaukasus sampai di sana bersama dengan Nita. Sayangnya di sini Rakles tak ingin memberitahukan dan hanya berkata bahwa itu adalah perintah raja. Doga yang semakin penasaran lantas membuka tas ransel yang sebelumnya Gira percayakan padanya. Dan ternyata tas itu berisi mahkota yang merupakan sebuah simbol raja. Hal yang sama pun diikuti asisten amatan rakyat semata. Para raja berpesan agar mereka dapat segera menemukan planet baru yang memiliki energi kehidupan yang berlimpah. Hal itu dimaksudkan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan dan terus melahirkan generasi baru. Sementara di tempat sebelumnya para raja masih bertarung untuk mengulur waktu hingga Kastil Kaukasus lepas landas. Mereka melakukan hal itu untuk memastikan rakyatnya telah aman dan pergi dari dunia itu. Diketahui biarkan raja mereka bertarung sendirian. Dan ternyata sejak awal Rakles pun juga berpikir demikian. Namun di sisi lain ia sendiri juga merasa dilema untuk mengambil keputusan sendiri atau mematuhi perintah para raja. Selain itu Rakles pun merasa kekuatan Dark Death terlalu overpower untuk mereka tandingi. Akan tetapi ia juga yakin bahwa Osama Sentai memiliki keajaiban. Mendengar pernyataan itu lantas semakin membuat mereka yakin untuk bertarung bersama raja mereka dan segera melahirkan keajaiban itu. Karena sebenarnya para rakyat pun tak rela jika mereka harus terus mengulang sejarah yang sama terus-menerus. Mereka yang juga merasa bagian dari Osama Sentai akhirnya memutuskan untuk membantu para raja. Saat mereka akan pergi menemui para raja, tiba-tiba Kame Jim yang menyamar menghadang mereka. Di sana ia berencana merebut simbol raja dari para asisten. Namun karena kedoknya sudah terbongkar, maka Rakles memutuskan untuk menghadapinya. Namun sebelum berubah, tiba-tiba Desnarok muncul dari gerbang kematian yang tiba-tiba terbuka di sana. Desnarok berkata bahwa kedatangannya adalah untuk menjemput Kame Jim. Sementara para raja yang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya harus dihujani meteor lagi oleh Dark Death sehingga itu membuat dunia porak-poranda dan membuat mereka tak berdaya.
Situasi itu membuat mereka berada dalam kondisi yang sama seperti di awal film sebelumnya, lalu episode 48 pun selesai. Pertarungan para raja dan Dagdet masih berlangsung. Walau semua kerajaan dan para Oger berhasil dilumpuhkan oleh Dagdet, namun Gira yang masih dapat bertahan tetap tak ingin menyerah hingga rakyat berhasil dievakuasi. Di saat yang sama, Gira merasa sedikit lega saat melihat kastil Kaukasus terbang, di mana yang berarti rakyat akan segera pergi meninggalkan bumi untuk bermigrasi ke planet lain yang lebih aman. Dagdet yang akhirnya menyadari hal itu dengan tenang berkata bahwa Kamejim akan menggagalkan rencana mereka. Dan benar saja, seketika itu juga pesawat Kaukasus tiba-tiba terjatuh dan hal itu sontak membuat Gira terkejut dan merasa putus asa. Saat Gira merasa sangat hancur melihat hal itu, di sisi lain Himeno yang mulai tersadar ditemui oleh Eda yang merupakan salah seorang warga Ishibana. Selain Eda, Akka, Usuba, dan Mayuta yang merupakan warga Enkosopa juga membangunkan Yanma yang pingsan. Dan hal yang sama pun juga dilakukan oleh Morphonia, Kuroda, dan warga lainnya. Melihat hal itu, Gira menyadari bahwa ternyata mereka tak berada dalam pesawat Kaukasus itu, karena mereka lebih memilih kembali untuk membantu raja mereka menghadapi Raja Alam Semesta. Hal itu tentu saja membuat semua raja terkejut dan terharu dengan keputusan mereka. Seketika itu juga Shiokara pun mengembalikan simbol raja yang sebelumnya Yanma berikan padanya. Ia berkata bahwa benda itu tak cocok untuknya. Di saat yang sama, Rakles pun muncul dan berkata bahwa semua warga menolak perintah para raja termasuk dirinya, karena mereka telah memutuskan untuk ikut berperang melawan Raja Alam Semesta. Di saat yang sama, semua warga dari keenam kerajaan pun berkumpul dan menabuh genderang perang mereka untuk melawan Dagdet dengan dipimpin oleh Rakles. Sementara para raja terpaku melihat semangat mereka. Di saat itu juga Doga mengembalikan mahkota simbol raja pada Gira, karena menurutnya raja harus memenuhi permintaan rakyatnya. Dan hal yang sama pun juga dilakukan oleh asisten raja lainnya yang membalikan simbol raja pada raja mereka masing-masing. Menyaksikan semua itu lantas membuat semangat Gira kembali. Seketika itu juga Gira dan Rakles berubah dan memulai peperangan mereka melawan pasukan Dagdet. Selagi yang lain berperang, Yanma dan beberapa rekannya mempersiapkan sesuatu yang akan membantu mereka mengalahkan Dagdet. Namun di tengah peperangan, sayangnya pasukan mereka sempat kewalahan karena beberapa pasukan tak memiliki basic bertarung. Maka dari itu Rakles memerintahkan sebagian mereka untuk mundur. Sementara Dagdet kembali membangkitkan para jesternya agar mempercepat pembersihan yang ia rencanakan. Kekuatan para jester itu sontak membuat sebagian warga bahkan Gira terhempas dan dipukul mundur. Saat Dagdet melancarkan serangan ke arah Gira yang sudah tak berdaya, tiba-tiba serangan itu menghilang. Dan ternyata sebelumnya serangan itu ditangkis oleh Devonika yang tiba-tiba muncul dari negeri Hakabaka. Devonika memberitahukan bahwa gerbang kematian telah terbuka, di mana di sana ia membawa serta Karas, Boshimar, Nepila, Hiroki, dan kedua orang tua Himeno yang sebelumnya telah mati. Selain itu di sana Desnarok 8 juga muncul dari alam kematian untuk membantu Gira dan yang lainnya. Seketika itu juga mereka pun melanjutkan peperangan itu. Sementara Nepila langsung menemui anaknya yang tak lain adalah Jeremy. Di sana mereka lantas bekerja sama untuk menghadapi Grody. Sedangkan Boshimar akhirnya kembali bekerja sama dengan Doga sebagai pedang kembar sang raja dan bertarung bersama Rakles. Di sisi lain, kedua orang tua Himeno mulai mengobati semua warga yang terluka setelah mereka bertemu dengan Himeno yang telah tumbuh menjadi sosok ratu yang baik. Sementara Hiroki dan Karas meminjam pedang Kaguragi dan Rita untuk berubah. Seketika itu juga mereka bekerja sama menggantikan kedua raja itu menghadapi pasukan Dagdet. Di tengah pertarungan, Gerojim yang semakin kuat menunjukkan sisi lembutnya yang juga bisa mengalahkan pasukan Dagdet. Selagi yang lain bertarung, beberapa warga bekerja sama membuat makanan dan tempat peristirahatan untuk raja mereka memulihkan stamina-nya. Melihat semua itu sontak membuat Dagdet semakin murka. Namun di saat yang sama dari negeri Hakabaka kembali muncul sosok yang tak diduga dan membuat Dagdet terkejut. Dan sosok itu adalah Reiniol Hesti atau raja pertama Shogodam. Kebangkitannya itu tak lain untuk melanjutkan pertarungan mereka di masa lalu. Akan tetapi dari kata-kata yang Reiniol ucapkan pada Dagdet membuat para raja menyadari suatu pesan tersirat. Dan kata-kata itu pun sontak mengembalikan harapan para raja. Namun sayangnya di saat yang sama gerbang alam kematian pun mulai tertutup kembali, sehingga mereka yang sebelumnya bangkit dari sana mulai menghilang. Merasa tenaga mereka sudah pulih, para raja pun akhirnya kembali ke arena peperangan dan film pun selesai.
Pertarungan antara para raja dan Dugdead pun masih berlanjut. Namun kali ini para raja yang telah pulih akhirnya membulatkan tekad mereka untuk tak menyerah dan menyatukan semangat dengan rakyat mereka masing-masing. Dengan kekuatan raja dan seluruh rakyat dari semua kerajaan, mereka berniat untuk menguasai dunia seutuhnya dan membinasakan Dugdead untuk selama-lamanya. Seketika itu juga semua raja kembali berubah dan memulai kembali pertarungan mereka. Sementara di tempat berbeda, Shiokara, Akka, Usuba, Mayuta, dan Kufuki masih bekerja sama mencari cara menciptakan simbol terakhir, yaitu keabadian. Setelah sekian lama, akhirnya Kofuki mendapatkan ide untuk membuat kristal seperti Sugot Soul sebagai wadah dengan dibantu dengan teknologi dari Enkosopa. Saat rencana itu akan digagalkan oleh Kamejim, beruntungnya Jeremy muncul melindunginya. Kali ini Jeremy bertekad untuk tak akan kalah darinya. Setelah berhasil memojokkan monster itu, Jeremy pun mengopernya pada Rakles. Rakles yang menyimpan dendam padanya lantas menghajar Kamejim dengan membabi buta. Setelah puas, Desenarok yang ternyata masih berada di sana mengambil alih untuk menghabisi Kamejim dan menyeretnya ke alam kematian. Sementara di tempat sebelumnya, pertarungan antara para raja dan Dugdead masih berlangsung. Dan kali ini mereka pun berhasil memojokkan raja alam semesta itu. Kata-kata provokasi yang Dugdead lontarkan pun kini tak berpengaruh sama sekali pada mereka. Merasa kesal dengan perlakuan mereka, Dugdead pun mengubah dirinya ke wujud raksasa untuk mengalahkan para Oger. Beruntungnya Kofuki dan yang lainnya berhasil menyelesaikan wadah yang sebelumnya mereka rencanakan tepat waktu. Dengan wadah kosong itu, para raja meminta semua rakyatnya untuk mengisinya dengan jiwa dan semangat mereka. Karena dari kata-kata Reniol sebelumnya, Gira menyadari bahwa keabadian selalu ada di sekitar mereka, yaitu ikatan kehidupan yang akan selalu terhubung selamanya. Yang berarti garis kehidupan yang terus berlanjut merupakan keabadian sejati yang akan terus ada selama manusia hidup. Dengan bantuan semua rakyat, akhirnya item terakhir untuk menciptakan God King Oger terkuat pun berhasil tercipta. Seketika itu juga pertarungan para Shogun dan raja melawan Dugdead akhirnya dimulai. Walau sempat dibuat terpojok, namun para raja selalu dapat bangkit dengan semangat mereka. Secara tak diduga, semangat itu pun juga dirasakan para Shogun sehingga mereka bergerak dengan sendirinya untuk mengunci gerakan Dugdead. Gira yang menyadari hal itu lantas mengajak semua raja mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan menyatukannya dengan para Shogun. Sontak perlahan satu persatu Shogun pun lenyap hingga akhirnya Dugdead berhasil dihempaskan kembali ke bumi bersama dengan musnahnya semua Shogun. Sementara para raja yang menyadari Dugdead sudah tak berdaya tak ingin buang waktu. Dengan seluruh sisa kekuatan mereka, akhirnya Dugdead pun berhasil dimusnahkan dan pertarungan pun berakhir. Kali ini pertarungan mereka akhirnya benar-benar berakhir. Kemenangan mereka pun sontak disambut oleh semua rakyat. Namun di satu sisi Gira masih tak percaya bahwa ia harus kehilangan Kuwagon dan Sugot lainnya. Namun di sini Yanma meminta Gira tak perlu bersedih, karena sebelum musnah semua Sugot menitipkan Sugot Soul mereka pada Yanma. Yanma berkata bahwa tubuh para Sugot hanyalah sebuah mesin. Maka dari itu ia berjanji akan membangkitkan mereka lagi dengan teknologi Enkosopa dan jiwa Sugot Soul yang ada padanya. Setelah peperangan berakhir, semua kerajaan pun menjadi damai. Karena kedamaian itu juga semua raja sepakat untuk menjadikan kerajaan mereka menjadi satu kesatuan dengan menghapus semua batasan antara kerajaan. Di mana kini rakyat adalah penguasa dan para raja adalah bawahan mereka. Maka dari itu Rita lantas mengumumkan nama kerajaan mereka yang baru, yang dibuat berdasarkan gabungan dari nama ke-6 kerajaan. Namun karena dirasa aneh dan malah membuat perselisihan di antara para raja, maka akhirnya hal itu tak jadi disahkan. Dan secara tak langsung kini perbedaan di antara semua rakyat menjadi hal yang lumrah dan semakin mempererat persaudaraan di antara mereka, hingga akhirnya semua mampu merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Dengan bergabungnya semua kerajaan, maka kini bumi mengalami pemerataan baik dari segi teknologi, pangan, budaya, kesehatan, hukum, dan hal lainnya. Walau begitu, para raja tak lupa tugas mereka yang tetap harus menjaga semua itu dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Lalu film pun tamat. Di akhir scene kita diperlihatkan cerita yang akan dilanjutkan dengan series baru, yaitu Bakuage Sentai Bonbomger. Demikianlah alur cerita Osama Sentai King Oger kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.